Siang. Oke, jadi sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini, saya mau meminta kalian untuk mengisi daftar hadir agar saya mengetahui siapa yang hadir pada kegiatan kita hari ini. Setelah selesai, silakan kembalikan ke saya ya. Ya Allah, nggak ikhlas aku video selanjutnya. Ini tadi tuh. Aku bagus ya. Habis mikir lagi ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya akan membawakan doa menurut ajaran agama Islam. Yang non-muslim silahkan menyesuaikan ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, kami hari ini di sini ingin melaksanakan kegiatan bimbingan konseling kelompok dengan tema berakhirnya masa tanggap darurat. Ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami hari ini agar apa yang kami lakukan dapat bermanfaat untuk kami ke depannya ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baiklah teman-teman, silahkan kalian menyamankan posisi duduk kalian masing-masing karena kita akan melakukan kegiatannya 50 menit ke depan. Oke, jadi sebelum memulai saya ingin memberitahu terlebih dahulu apa sih BKP itu. Jadi BKP itu adalah suatu layanan yang dilakukan untuk memberikan wawasan atau pengetahuan lebih tentang suatu topik yang kita bahas. Nah, apa sih tujuan dari BKP itu? Jadi BKP itu dilakukan untuk mempersiapkan kita menyikapi segala sesuatu permasalahan dengan positif. Oke, jadi di sini cara pelaksanaannya, saya akan bertanya kepada kalian, kemudian kalian bisa berpendapat, kalian bisa mengangkat tangan kalian, dan saya akan mempersilahkan satu persatu tanpa ada yang saling berlanggar. Jadi di sini pendapatnya itu juga tidak bisa saling menyalahkan ya teman-teman. Oke, jadi pertemuan kita kali ini topiknya itu adalah tentang berakhirnya masa tanggap darurat. Nah, menurut teman-teman sekalian, kenapa sih kita penting untuk membahas tentang berakhirnya masa tanggap darurat ini? Adakah yang ingin berpendapat? Pendapat saya mengapa topik itu penting dibahas karena untuk kita mengetahui seberapa tanggapnya relawan dalam kondisi yang darurat, misalnya kayak beberapa bencana yang mungkin membutuhkan di daerah-daerah pelosok yang membutuhkan banyak relawan. Apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, silakan. Menurut saya mengapa penting membahas tentang berakhirnya masa tanggap darurat ini? Sebenarnya pentingnya itu untuk agar kayak masyarakat luas tahu kapan masa tanggap itu berakhir, kapan masa tanggap itu dimulai. Oke, apakah ada lagi yang ingin? Oke, silakan saudari Helmina. Menurut saya mengapa topik ini penting dibahas? Karena kita akan tahu, akan mengetahui setelah dibahas ini apa dampaknya jika berakhirnya masa tanggap darurat. Oke, terima kasih. Kemudian saudari Rika. Baik, menurut saya kenapa penting topik berakhirnya masa tanggap darurat itu dibahas karena agar kita tahu mengetahui apa penyebab dari kenapa masa tanggap darurat itu sudah berakhir. Oke, terima kasih. Oke, jadi di sini dapat saya simpulkan topik ini tuh bisa penting untuk kita bahas itu karena supaya kita tahu ya ada korban-korban yang membutuhkan namanya bantuan ataupun kapan korban itu telah seluruhnya mendapatkan bantuan yang maksimal gitu. Jadi kita bisa mengkomunikasikan antara relawan dengan para korban. Oke, selanjutnya menurut kalian apa faktor penyebab berakhirnya masa tanggap darurat? Adakah yang ingin berpendapat? Silakan saudari Dea. Menurut saya suasana di tempat bencana itu sudah kondusif, sudah tidak terlalu banyak yang berantakan
darurat itu berakhir, berarti masalah itu sudah selesai. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, silakan saudari Helmina. Menurut saya itu faktor penyebabnya itu mungkin karena keterbatasan relawan. Oke, jadi dapat saya simpulkan di sini untuk lokasi kejadian bencana ini mungkin sudah lebih kondusif, sudah bisa dihandle lebih minim aja gitu. Terus bisa juga kemungkinan relawannya terbatas. Oke, jadi itu dia tadi faktor-faktor yang dapat kita simpulkan. Nah, kemudian nih menurut teman-teman apa dampak dari berakhirnya masa tanggap darurat? Adakah yang ingin berpendapat? Oke, silakan saudari Kak Esther. Saudari dampak dari apa tadi? Berakhirnya masa tanggap darurat. Baik, di sini saya akan memberikan pendapat tentang dampak dari berakhirnya masa tanggap darurat. Kalau dibilang berakhirnya berarti udah terpenuhi lah kan, udah terbantu lah apa yang terkena bencana. Berarti dampaknya itu warga-warga di situ pun udah sejahtera lah, walaupun dengan bencana kayak gitu yang penting udah dapat bantuan. Adakah lagi yang ingin berpendapat? Oke, silakan saudari Alisa. Mungkin dampak dari berakhirnya masa tanggap darurat ini ada dampak positif dan negatif. Mungkin dapat bawa dampak positifnya kayak masyarakat gitu. Orang yang terkena bencana bisa kumpul lagi bersama keluarga. Untuk dampak negatifnya minim sebenarnya dampak negatif dari tanggap darurat berakhir ini karena lebih banyak positif. Apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, silakan saudari Dea. Dampaknya yang positif menurut saya masyarakat menjadi merasa lebih aman, lebih tentram, lebih damai karena suasananya udah kondusif, teratur, semua udah nggak terlalu berantakan. Adakah lagi yang ingin menambahkan? Oke, silakan saudari Rika. Jadi menurut saya dampak dari berakhirnya masa tanggap darurat itu ada di sini. Saya akan memberikan dampak negatifnya, yaitu lambatnya proses pemulihan. Proses pemulihan seringkali membutuhkan waktu yang lama dan kompleks. Jika tidak ada perencanaan yang matang, pemulihan dapat terlambat dan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi yang lebih berat. Oke, baik. Jadi untuk pendapat-pendapat teman sekalian dapat saya ambil kesimpulan di sini ada dua jenis dampak ya, dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positifnya apa? Dampak positifnya para korban yang mungkin berbeda tenda dengan keluarganya bisa berkumpul kembali. Mereka juga bisa melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Nah, sedangkan dampak negatifnya itu kemungkinan yang sebenarnya belum benar-benar mendapatkan bantuan itu akhirnya mau nggak mau dia nggak dapat bantuan itu gitu, nggak dapat bantuan karena mereka sudah pulang gitu. Mereka si penangkap darurat tadi, si relawan-relawan tadi itu sudah tidak berada di situ. Oke, baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas solusi. Menurut teman-teman, solusi apa sih yang dapat kita lakukan untuk topik kita kali ini? Oke, silakan saudari. Menurut saya harus lebih banyak-banyak bersyukur dan banyak berdoa, semoga kejadian yang menimpa kita itu nggak datang di kemudian hari. Adakah lagi ingin menambahkan teman? Oke, silakan. Menurut pendapat saya, solusi yang bisa diambil dari berakhirnya masa tanggap darurat itu masyarakat lebih peduli akan lingkungan, kayak mulailah kayak buang sampah pada tempatnya, jangan buang sampah ke sungai, yang meminimalisir datangnya lagi bencana, supaya tanggap darurat ini bukan cuma berakhir tapi nggak lagi dimulai. Oke. Jadi untuk selanjutnya apakah ada yang ingin menambahkan lagi teman? Silakan. Pemerintah harus memberikan dukungan dan memperhatikan. Oke. Adakah lagi yang ingin menambahkan teman? Tidak. Oke, kita di sini dapat menarik kesimpulan dari bencana yang sudah dialami. Udah pasti kita harus mengambil hikmah ya. Maksudnya di dalam itu tuh kita harus mulai merubah diri kita supaya bencana itu tidak terjadi lagi.
membahas semuanya nih, saya ingin mendengar komitmen dari masing-masing dari teman. Oke, dimulai dari saudari Esther. Baik, di sini komitmen saya akan lebih banyak bersyukur ya teman, dan banyak berdoa. Ya. Silakan saudari Dea. Komitmen yang bisa saya terapkan ke depannya adalah saya akan lebih banyak berdoa kepada Tuhan semoga bencana yang telah terjadi tidak datang di kemudian hari. Terima kasih. Silakan saudari Elisa. Komitmen yang bakal saya ambil mungkin sejalan dari Esther dan dia, di mana saya akan lebih peduli akan lingkungan, saya akan lebih banyak memperbaiki diri, lebih banyak bersyukur. Selanjutnya saudari Rika. Jadi komitmen saya ke depannya yaitu saya akan lebih peduli lagi terhadap lingkungan dan banyak-banyak bersyukur. Silakan. Oke. Silakan saudari Helmina. Saya ke depannya saya akan yang lebih adil dan mulai dari diri saya sendiri untuk berbuat lagi. Silakan saudari Mira. Saya kepada saudara angkatan semua peduli terhadap lingkungan, memperbaiki diri, berbanyak berdoa dan Oke. Jadi saya sendiri berkomitmen untuk lebih bisa bertanggung jawab ya sama diri sendiri agar bencana itu tidak terjadi lagi. Oke. Nah, kegiatan kita sudah hampir berakhir. Jadi sebelum mengakhirinya saya mau membagikan kertas format BMB 3. Kalian bisa mengisinya untuk mengetahui bagaimana pola pikir kalian setelah kita membahas topik ini. Setelah diisi silahkan kembalikan ke saya ya. Apakah sudah teman? Nah, Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, alangkah baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk agama muslim akan saya bawakan, dan non muslim silakan menyesuaikan.